Oh, bagus, bagus itu. Udah punya kain kafan belum? Kain kafan belum. Nah, udah sekarang diukur ya. Habis ini cari yang ahlinya, ukur kain kafannya, lalu siapin semua perlengkapannya, bungkus yang bagus, simpen di lemari. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Dah, sekarang kita terusin ya. Jadi senang sekali itu kalau kita berbuat baik, kemudian mau ria, Allah mengingatkan. Itu nikmat itu. Karena ada orang yang hidupnya tuh pamer saja, segala dipamerin. Apapun dipamerin, beli ini dipamerin, dan itu khawatirnya mengedukasi orang jadi hedonisme, ya kan? Jadi padahal kan masyarakat yang ikut jadi subscribe atau apapun kan tentu saja rezekinya levelnya berbeda-beda. Nah, khawatirnya. Nah, sekarang apa yang paling penting nih sesudah diuji dengan banyak subscriber ini? Mau diapain itu sejumlah itu, An? Kalau saya itu malah terkadang benar kepikiran juga kalau saya tuh bilangnya semua itu titipan ya, Kang, benar-benar saya tuh nggak mau terbuai dengan apa yang namanya ini saya bilang dunia lah, benar-benar titipan. Misalkan orang, lo hebat ya, udah segini, titipan itu cuma. Jadi kalau misalkan suatu saat kehilangan, saya tuh tidak merasa ngerengek-rengek karena saya tidak mau istilahnya, karena banyak ya waktu dulu juga papa saya bilang, untungnya saya dibekalin sama keluarga saya itu agama yang saya bilang apapun dilariin sama agama, walaupun saya dulu bandel banget, dan memang ternyata ketika saya harus berubah tidak dengan orang lain, harus dari diri sendiri. Walaupun mau orang tua ngomong apa sama saya, ceramah sama saya berapa jam pun saya tidak ampuh sama sekali. Ketika saya membaca buku, barulah saya sadar ketika dibilang tujuan hidup itu adalah ketika semuanya itu adalah titipan anak, pun titipan harta, ibu, orang tua, yang ada cuma kita sama amal ibadah. Nah, di situ saya langsung takut langsung mati. Saya setiap hari mikiran, besok saya mati aja pokoknya. Nah, saya Oh, mulai gitu itu, ya. Wah, iya, wah, wah, ini keren ini ya. Ini cerita nih ya, mumpung nyebut mati ya. Jadi memang, tapi ini bukan niat menggelincirkan hati ya. Ciri orang yang cerdas atau disebut akyas. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang cerdas, jangan lihat IQ-nya, jangan lihat gelarnya, tapi orang cerdas itu cirinya dua. Satu, banyak ingat mati, dan yang kedua, sibuk mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. iya, Nah, iya. jadi kalau bagus itu, bagus. Tidak banyak orang yang ingat mati, bagus. Dan itu diobrolin tidak hanya diri ke istri, ke anak juga diajak ngobrol tentang kematian ini. Dan tidak horor, karena memang itu bisa terjadi kapanpun juga. Bisa lagi Iya. bikin YouTube, ya nggak, tiba-tiba kepleset, apalah, sangat mudah lah kalau takdir mati. Jadi kalau Kalau saya, ingat mati, terus jadi gimana kalau udah ingat mati tuh? jadi kalau ingat mati itu saya, jadi setiap hari itu kalau misalkan saya besok mati itu pasti dengan adanya saya sekarang, dosa saya sekarang, pasti saya masuk neraka nih. Aduh, udah deh, saya minta ampun dulu deh. Sholatnya bisa kadang-kadang lama, makanya kadang-kadang kalau sholat mau cepet-cepet juga udah mikiran, itu orang-orang yang dikubur itu dia benar-benar mau balik lagi loh, cuman mungkin dengan satu waktu ini aja. Sedangkan kita dikasih sholat waktu ini, masa kita mau cepet-cepet gitu ya, saya bilang. Akhirnya saya dengan sendirinya saya sujudnya lamain, baca ini juga lamain, jadi saya selalu membalikan karena memang ya banyak sekali teman-teman saya yang meninggalnya mendadak, dan pasti ketika di bawah itu pasti dia bilang, karena sebenarnya yang diwajibkan itu sebenarnya kalau kita mikir itu ringan banget apa yang disuruh gitu loh. Cuman 5 menit, 10 menit, tapi terkadang dengan dunia jadi kayak berat, padahal sih ringan banget. Itu sih yang saya benar-benar. Masya Allah, bagus, bagus itu. Udah punya kain kafan belum? Kain kafan belum. Nah, udah sekarang diukur ya. Habis ini cari yang ahlinya, ukur kain kafannya, lalu siapin semua perlengkapannya, bungkus yang bagus, simpen di lemari. Kalau perlu batu nisannya juga ya, batu nisan kita beli,
kasih nama, nggak usah dikasih tanggal, nanti horor ya. Nah, itu lumayan itu ya untuk membuat kita, oh cuman ini nih nanti yang saya bawa pulang. Ya nggak, lihat batu nisan, oh, ini nanti kuburan saya tuh ini ya, cuman segini-gininya. Nah, itu pemunah kecintaan kepada dunia. Walaupun dunia dikasih sehebat apapun, dah Allah yang ngebagiin ya. Dan Allah ngasih dunia ke kita tuh bukan karena kita pintar, kita enggak, karena Allah mau saja kasih ya. Kalau Allah mau bikin terkenal seseorang, bikin. Ada yang pengen terkenal habis-habisan, tapi nggak ada takdirnya, nggak jadi. Ada yang nggak sengaja, tiba-tiba terkenal saja ya. Dan kalau Allah mau ngambil popularitas, ambil. Nah, tapi senang sekali obrolan ini bahwa memang popularitas itu adalah ujian, dan ujian yang lebih berat. Dan ingat mati itu adalah nasihat yang paling top. Terus gimana dong? Persiapannya apa kalau memang ini hari-hari terakhir nih? Aduh. Loh, sama kan ada kemungkinan kita juga mati juga bisa jadi hari ini hari terakhir. Duh, bener. Saya tuh kemarin juga pas sudah selesai puasa juga mikirnya, ya Allah, saya bilang, kok cuman gini aja ya? Saya bilang seharusnya saya bisa tadarus ini, tiba-tiba bolong-bolong. Saya tuh kadang-kadang selesai puasa pas lebaran itu selalu nyesel. Saya bilang takutnya saya itu nggak dihapusin dosanya yang kemarin, karena menurut saya bulan suci itu benar-benar, kenapa 12 bulan itu Allah cuma bilang 1 bulan suci, pasti ada sesuatunya dari bulan suci itu yang kita harus maksimalin. Tapi ketika saya tahu ketika maksimal kita akan dihapuskan segala dosanya. Nah, takutnya saya kalau nggak maksimal tuh nggak dihapusin, dan saya terlalu banyak dosanya sih dari dulu sampai sekarang, makanya takut banget kalau udah bicara soal kematian. Apalagi kalau kita hari aja saya hampir telat subuh lagi, kayak pikiran takut, bener, semua itu kayak ketakutan semuanya yang ada, bener. Kalau saya ya. Jadi baguslah, sepanjang takut mati itu menjadi produktif tobat, menjadi produktif taat, menjadi produktif memberi manfaat, nah itu bagus. Tetapi kalau takut mati membuat kita kontraproduktif, sikapnya berarti salah. Jadi takut mati itu membuat kita menyiapkan diri dengan baik.